start today's lesson, let's pray. I ask for help for Willy to lead us in prayer. Ya, sebelum mendapatkan pelajaran, mari kita berdoa. Kita doakan dari dengan berdoa Kristiani yang menjadi orang lain boleh menyelesaikan doa. Kita berdoa Thank you, Willy. Okay, who is absent today? Cecil and Ara. Okay. Are you ready to study today? Yes. Okay, alright. Today we will learn about pattern number. Jadi, pattern number ini adalah suatu pola bilangan. Our learning goals today, there are three, and the first is student can understand various kinds of number patterns, patterns of triangles and integer pattern. And the second, student can determine the next term of a sequence by means of generalizing the previous pattern. And the third, student can solve problems in everyday life that have certain patterns. Okay, now look the picture. This picture one is speedometer. Jadi di gambar yang pertama ini bisa dilihat ini adalah speedometer yang biasa kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman bisa melihat pola yang ada di speedometer ini. Seperti number 0, 10, 20, 30, 40. Itu adalah sebuah pola. Mungkin ada yang bisa menemukan pola lagi di speedometer di gambar yang pertama? Apakah ada? Mungkin Willy bisa menemukan? 20. Ya, correct. Nah, pola yang selanjutnya itu ada 20, 40, 60, 80. Nah, itu juga merupakan suatu pola. Next, the picture number 2. Ada yang tahu ini apa? Oke. Nah, di sarang laba ini juga memiliki pola, di mana memiliki keteraturan-keteraturan yang bisa membuat jadi sarang lebah. Dan yang ketiga, ada bunga matahari. Di sini juga bunga matahari memiliki pola yang unik untuk menciptakan keindahan dari bunga matahari tersebut. Nah, sebelum lanjut, can you find any pattern in the life? Bisakah kalian menemukan suatu pola atau suatu kegiatan yang berpola dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa?
Mungkin dari Veron. Kegiatan dari pagi sampai malam kan kalau polanya seperti nanti tidur, kita berangkat kuliah, lalu pulang lagi istirahat, dan gitu. Ya, correct. Ini juga merupakan suatu pola, yaitu pola hidup seperti itu ya. Next. Have you ever seen the cheerleaders line up in a sport competition attraction like the following? From the pictures, we can see that the cheerleaders is 4 levels. Dan jumlah jika 4 tingkatan itu ada 10 orang. And now, how many cheerleaders are there if it is 6 levels? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau dia 4 tingkat kan 10 orang. Nah, kalau misalnya dia 6 tingkat, berapa orang? Mungkin Billy? Oke, bilang? 12. Oke, correct. Ya, 12 atau 12. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sebenarnya pola-pola yang dapat kita lihat. Nah, sehingga kita sangat penting untuk mempelajari pola bilangan tersebut. Nah, yang pertama itu seperti tadi speedometer. Nah, itu kita dapat tahu kecepatan kita dalam jarak tempuh seperti itu. Nah, untuk pola berikutnya itu seperti tadi yang disebutkan Veron, yaitu pola hidup. Nah, dengan adanya pola hidup, adanya suatu keteraturan, certain gitu. Jadi definisi dari pola bilangan adalah a number pattern is an arrangement of numbers that can form a certain regularity. Terus manfaatnya udah tadi disebutkan, yaitu number patterns are very important to understand because they are useful for life. Contohnya tadi sudah disebutkan seperti speedometer, we can find out how fast we will go. Okay, now we'll discuss with a group. And a group 1 is Willy, Veron, Ayu, dan Angels. And group 2 is Helen, Kalista, and Cecil. Maybe sit with a group, bisa pindah bergabung dengan grupnya untuk mengerjakan dan mendiskusikan worksheet yang akan dibagikan. Discuss with your group, your team, and for group 1, presentation of activity 1, and group 2, presentation activity 2.
apakah ada pertanyaan tentang lembar kerjanya? Apakah ada kesulitan? Oke. Apakah sudah ada yang selesai? Grup 1? Oke, grup 2. Materi untuk yang aktivitas 2, nomor 3 itu maksudnya maksud dari soalnya gimana ya? Untuk bangunnya apakah bangun yang terbentuk atau pola atau Bentuk bangun apa misalnya kan? Ini bentuk bangun apa? Dari 1 sampai 6 ini bentuk bangun apa? bangun dasar atau bangun keluarga? Bentuk bangun dasarnya. Apakah sudah selesai? Mungkin satu orang bisa menjelaskan grup lain. Perwakilan dari grup 1. Mungkin di depan biar bisa dilihat grup di bawah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi dari lembar kegiatan yang sudah disampaikan untuk kelompok 1 itu dapat 5 pertanyaan. 5 pertanyaannya itu seperti yang sudah ada teman-teman dari kelompok 2 juga sudah bisa melihat. Untuk pertanyaan yang pertama itu kelompok 1 diminta untuk mengamati gambar yang diberikan. Jadi gambarnya itu ada seperti ini. Seperti ada lingkaran. Jadi ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga, dan ini pola keempat. Nah, ini gambarnya yang kelompok 1 diminta untuk mengamati. Nah, setelah kita diminta untuk mengamati, kita diminta untuk kita diberikan pertanyaan, apakah
ini dapat membentuk sebuah pola. Nah, menurut kelompok kami, ya gambar ini bisa membentuk pola dan kemudian polanya itu membentuk dapat dilihat dari banyaknya lingkaran-lingkaran ini. Jadi banyaknya lingkaran pada pola pertama itu 1, lingkaran pada pola kedua 3, ini 5 dan 7. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat pola keteraturan yang sama. Gambar di atas menggambar 3 bangun berikutnya. Untuk 3 bangun berikutnya berarti pola yang kelima itu mempunyai 9 lingkaran, dan pola yang ke-6 itu mempunyai 11 lingkaran. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, tanpa menggambar dapatkah kalian menentukan banyaknya lingkaran untuk bangunan berikutnya? Kelompok kami menyimpulkan bahwa kita bisa menentukan banyaknya lingkaran untuk bangunan berikutnya dengan melakukan operasi penjumlahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Give applause to group one. Oke, mungkin untuk grup kedua dijelaskan aktiviti kedua. Oh iya, silakan. Ini untuk soal yang pertama, itu ada 1 batu bata yang ditumpuk, kemudian untuk yang kedua itu susunannya menjadi 3, dan yang ketiga menjadi 6, keempat menjadi 10, dan kelima menjadi 15. Ada 15 susunan batu bata, dan yang susunan ke-6 itu ada 21 susunan batu bata. Jadi untuk penyelesaian yang nomor 2 itu kita dapatkan untuk susunan pertama itu ada jumlahnya 1 batu bata, dan susunan kedua itu ada 3 batu bata, susunan ketiga ada 6 batu bata, susunan keempat ada 10 batu bata, susunan kelima ada 15 batu bata, dan susunan keenam ada 21 batu bata. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 membentuk bangun apakah dari gambar 1 sampai 6, itu dari gambar 1 itu ada 1 batu bata. Jadi bentuk bangun yang terbentuk adalah persegi panjang. Kemudian untuk yang 2 sampai susunan ke-6 itu membentuk semacam segitiga. Kemudian untuk yang penyelesaian keempat, tanpa menggambar dapatkah kalian menentukan banyaknya batu bata untuk bangun berikutnya? Melihat pola yang terbentuk, ini untuk yang susunan 1 ke 2 ini ditambah 2, susunan 3 ke 6 ditambah 3, susunan ketiga hingga keempat ditambah dengan 4, susunan keempat ke 5 ditambah 5, susunan ke 5 sampai ke 6 itu ditambah 6, bertambah 6 batu bata. Jadi untuk susunan berikutnya kita bisa menjumlahkan 7 dan seterusnya ditambah satu-satu. Give applause to group 2. Okay. How do you feel in today's lesson? Maybe you send in group WA and untuk belajar lebih lanjut
bisa dilihat buku siswa matematika di kelas 8. Okay, thank you for your attention. And for information, tomorrow is holiday. Okay, and see you and good morning.